Kapolri saat ini saya lihat situasinya serba susah, Bang Budius. Karena apa? Karena yang bersangkutan juga kan disorot oleh publik dengan adanya Komisi Reformasi Polri, kan gitu. Jangan juga mereka melakukan suatu langkah-langkah yang memang tekanan politiknya juga sangat tinggi, tiba-tiba Kapolri disalahkan dalam penanganan kasus ijazah Pak Jokowi. Bukan karena kita lihat dalam periode ini kan yang memimpin adalah Pak Prabowo langsung. Tentunya bagaimanapun ceritanya Kapolri melaksanakan sesuai dengan perintah yang ada. Kalau memang ada yang intervensi, ya saya kira Kapolri juga ragu-ragu gitu loh kan. Kalau yang intervensinya itu orang kuat, orang hebat kan ragu-ragu juga gitu. Makanya kita juga kan muncul tanda-tanya ada apa di kasus ini sehingga tidak tuntas. Berarti ada sesuatu udang di balik bakwan. Yang memang itu bukan kepolisian sendiri yang bikin itu lama, tapi tekanan politik itu tadi yang membuat itu lama. Kita nggak tahu urgensinya apa sehingga itu dilamakan ataupun terkesan lama ya, ataupun itu sehingga menimbulkan perdebatan di tengah-tengah masyarakat. Tapi yang pasti saya lihat dalam kasus ini selalu on the track dengan menghasilkan penetapan tersangka terhadap Rismon CS ya dan kawan-kawan. Nah, karena memang ada penetapan tersangka ini kan tinggal kita lihat sekarang mereka sedang melakukan upaya hukum dan melaksanakan gelar perkara khusus. Itu juga yang bikin lama gitu loh. Jadi kan ada tarik ulur lagi, ada gelar perkara khusus lagi. Nah, di hasil gelar perkara khusus lagi nih hasilnya apa gitu kan. Nah, kalau hasilnya itu nanti merugikan Pak Jokowi ya tentu itu bisa dihentikan di sana. Makanya saya bilang ini memang harus dikawal dengan benar-benar sungguh-sungguh dan serius. Karena kalau memang ini tidak dikawal oleh tim pengacara Pak Jokowi, ini nanti akan menjadi blunder dan akan bisa menghasilkan SP3 dihentikan penyidikannya. Seperti itu Bang Budius. Urgensi Karena dalam waktu dekat ini saya dapatkan informasi akan ada mereka telah mengajukan gelar perkara khusus gitu loh. Ya, menurut Bung Pitra sebagai seorang advokat juga, urgensinya apa itu untuk dipenuhi oleh pihak penyidik gelar perkara khusus itu? Karena mereka merasa ada kesalahan prosedural yang penanganannya yang kurang pas menurut hati mereka. Nah, karena gelar perkara khusus juga diatur di dalam Kitab Undang Hukum Acara Pidana kita. Apalagi perkara ini kita lihat bisa mengandung sistem naratif dekriminalisasi dalam hukum. Artinya Anda akan tahu bahwasanya KUHP kita dan KUHAP kita tidak akan berlaku pada tanggal 2 Januari 2 minggu lagi. Ya. Ini akan berpotensi kepada penanganan hukum yang berlangsung karena pasalnya sudah berubah, sudah tidak berlaku. Nah, kalau pasalnya tidak berlaku dan sudah berubah, nah muncul pertanyaannya, terus penuntutan pasal apa lagi kalau sudah undang-undangnya sudah nggak berlaku lagi gitu. Nah, itu namanya masuk dalam kategori naratif dekriminalisasi. Nah, makanya saya bilang, ini kalau sampai Desember ini tidak ada penetapan penahanan, saya kira ini kasusnya akan menjadi misteri dan tidak akan berlangsung karena RUU KUHAP dan KUHP kita akan berlaku yang baru tanggal 2 Januari dan 2026 dan KUHP yang lama tidak akan berlaku. Gitu. Artinya kan sekarang baru awal pekan Desember, berarti ada 3 minggu lagi. Saya berpikir pasti ini akan sangat lama. Kalau kemudian ini sampai Januari, ya bukan lagi SP3 ini, Bung Pitra bisa dianggap ini perkaranya sudah dianggap batal demi hukum karena pasalnya sudah nggak ada. Nah, ini gimana Pak Jokowi sebagai pelapor ya, yang dirugikan dalam hal ini sebagai korban, menyikapi situasi yang cukup pelik ini saat ini, Bung Pitra? Makanya Bang Budius, saya kan juga melaporkan orang laporan polisi saya. Makanya itu saya kebut laporan polisi saya kawal terus ke polisi, saya kawal terus ke jaksa, saya kawal terus sampai ke pengadilan dan alhamdulillah sudah disidangkan dan saya sangat lega sekali gitu loh. Sebentar 2 minggu lagi 2 Januari, KUHP lama nggak berlaku kan puyeng juga kita. Penyidiknya bilang, wah ini pasalnya Bang yang di LP Abang ini udah nggak berlaku lagi Bang pasalnya karena KUHP baru. Terus Abang bikin laporan lagi deh katanya gitu kan capek juga kita. Artinya begini, hal yang sama bisa juga berlaku untuk kasus ijazah palsu ini. Kalau memang sampai Desember mereka tidak disidangkan, otomatis ya pernyataan dari penyidik kepada Pak Jokowi juga Pak ini pasalnya sudah nggak berlaku, Bapak harus bikin LP baru. Dan kemudian sinetron baru ya kan, drama-drama baru akan kemudian mengalir lagi selama 2026. Artinya apa Bung Pitra ya, Indonesia ya nggak akan berkembang, hanya sibuk ya seluruh pemberitaan ya kan, seluruh diskursus politik ya, diskursus hukum hanya antara palsu asli, palsu alsi. Nah, apa menurut Bung Pitra sebagai apa ya kalau kita sebut itu jalan tengah atau opsi apa ya kira-kira? Bagi saya tentu ya sebagai termul ya kan gitu ya. Kita ingin segera ya kalau perlu
pekan ini ya anggaplah Jumat Keramat nih mereka diperiksa lagi karena pasal-pasalnya sudah terpenuhi, mereka langsung ditahan. P21 minggu depannya langsung penuntut mengajukan ke pengadilan sehingga langsung proses sidang. Nah, kalau sampai ini tidak dilakukan, kekhawatiran Bung Pitra bahwa ini tidak akan lagi berlaku Januari 2026 bisa saja terjadi. Gimana menurut Bung Pitra? Nah, itu tadi saya bilang, penentuan kasus Pak Jokowi ini saya lihat buying time-nya itu di Desember. Kalau memang di Desember ini tidak ada hal apapun di dalam penyelesaian kasus tersebut, berarti kan siap-siap saja ini akan menjadi dilematis hukum. Karena apa ya? Karena satu persatu pasalnya rontok kan gitu. Nah, kalaupun umpamanya itu mereka mau menuntut dengan pasal yang lama, RKUHP-nya saya sudah udah berbeda dalam penanganan perkaranya juga, dalam syarat formil persidangannya juga kan harus sesuai dengan RKUHP yang baru kan gitu. Karena ketentuan-ketentuan di dalam KUHP dan RKUHP itu sudah disahkan oleh DPR RI ya, makanya saya lihat kalau memang di Desember ini tidak ada penyelesaian, berarti kita tutup buku, menjadi misteri. Dan yang diuntungkan siapa? Yang itu tadi, yang mempunyai kepentingan politik tadi. Berarti orang menganggap di 2029 Pak Jokowi ini tidak memiliki daya taring lagi karena yang dipersoalkan ijazahnya belum jelas sampai sekarang, sampai 2029. Sehingga pendukung-pendukung dia otomatis akan mencurigai dia. Dan banyaknya orang yang tidak percaya terhadap dia kalau memang tidak ada kepastian hukum dalam kasus tersebut. Dan kalau memang seperti macan kalau giginya dirontokkan, dia tidak akan bisa gigit. Dan dia bagaimanapun ceritanya harus ngikut kan gitu. Nah, itu tadi saya bilang, makanya dalam kasus ini tendensi politiknya sangat tinggi sekali ya, karena kalau dari segi hukum ya, berbicara konteks penegakan hukum, kalau sudah naik ke tahap penyidikan berarti sudah ada perbuatan pidana di situ. Sehingga ditetapkan tersangka, berarti kan pidananya sudah ada. Tinggal lempar bolanya ini ke jaksa kapan kan gitu. Nah, itu tadi yang kita lihat dalam kasus ini sudah melalui tahapan-tahapan yang panjang dan penyidik juga sangat capek sekali dalam penanganan ini karena banyaknya tadi tarik menarik ulur ini, karena kan apapun ceritanya politik ini kan tidak terlepaskan dalam dunia hukum kita, karena hukum itu produk dari politik gitu loh. Maka dari itu ya kita lihat aja apakah kepentingannya nanti untuk di 2029 ini atau seperti apa. Nah, Desember ini akan kita lihat. Tapi kalau sampai sekarang ini kan belum ada diterima oleh jaksa. Ini yang menjadi persoalan. Kalau nggak ada diterima oleh jaksa, terus nanti sampai tanggal 2 Januari juga jaksa belum terima berkas sama sekali, kan jaksa pasti akan bilang, ini KUHP-nya nggak berlaku lagi nih. Mau ngapain gitu. Wah, ini justru akan bukan sedikit lagi sih, ini menjadi sebuah kerugian tentunya buat Pak Jokowi ya, Bung Vidi. Iya, karena kan hakim kan mengadili berdasarkan pasal yang ada. Kalau pasalnya sudah nggak ada lagi gimana? Gitu. Pak Jokowi ini memiliki massa yang sangat banyak sekali dan power dia sangat kuat. Jadi orang yang memiliki power harus dirontokkan dulu giginya biar tidak bisa gigit kan gitu. Kalau udah nggak bisa gigit kan orang nggak akan percaya. Sangat mengejutkan dan ini sangat masuk akal pernyataan dari pengacara Bang Pitra Romadoni, ini pengacara senior ya, ini yang sering malang melintang di dunia lawyer ya, dan ini secara lantang mengatakan bahwa Roy Suryo ini bisa-bisa jadi bebas dan nanti akan SP3 ya laporan dari Pak Jokowi karena undang-undangnya sudah berbeda, KUHP-nya sudah berbeda pada nanti Januari ya, 2 Januari, dan bisa dipastikan dan ada kemungkinan gitu ya, ada kemungkinan besar bahwa Roy Suryo CS ini akan bebas dari segala dari tersangkanya gitu ya, dan kasusnya ini akan berhenti karena undang-undangnya dan KUHP-nya sudah berubah di tanggal 2 Januari tentunya ya. Makanya Bang Pitra mengatakan kalau Roy Suryo CS tidak segera ditahan, bisa-bisa nanti Roy Suryo ini akan bebas dan tidak akan lagi laporan Pak Jokowi ini akan gugur, tentunya seperti itu mungkin ya. Itu menurut Bang Pitra Romadoni ya teman-teman ya. Karena memang kalau undang-undangnya atau KUHP-nya nanti juga sudah berbeda ya, tentunya nanti kayak jaksa itu pasti akan menolak karena ini sudah beda undang-undangnya dan KUHP-nya sudah beda dengan yang disangkakan kan, tentunya seperti itu. Jadi tidak ada kesesuaian gitu ya teman-teman ya. Oke, dan ini adalah
hal yang sangat menarik tentunya nanti bagaimana dengan kubu Pak Jokowi. Pastinya akan sia-sia ya. Ini pasti sia-sia ya. Karena laporannya hingga saat ini padahal sudah dijadikan tersangka, udah naik ke penyidikan dan ada tersangka, akan tetapi Roy Suryo dan kawan-kawan belum juga ditahan, bahkan belum P21, padahal waktunya kita tahu sendiri kalau sampai Januari ini ya tentunya cuman kurang 3 mingguan lagi ya teman-teman ya, kurang 3 mingguan lagi nanti si Roy Suryo ini belum ditahan dan belum masuk ke B21 dan belum ke pengadilan dan belum disidangkan ya. Tentunya ini jika KUHP-nya memang sudah berbeda pada tanggal 2 Januari itu, jika sudah berbeda ya tentunya nanti Roy Suryo dan kawan-kawan juga tidak akan bisa untuk disidangkan ataupun P21 ya. Jadi kasus ijazah palsu ini nantinya akan jadi misteri lagi dan akan terus berkelanjutan nanti ya, akan seperti awal-awal lagi ya. Tentunya apakah Pak Jokowi akan membuat laporan lagi ya? Tentunya kalau memang mau mempermasalahkan lagi ya harus dilaporkan lagi, akan tetapi dilaporkan lagi apakah sesuai dengan KUHP yang baru itu gitu ya teman-teman ya. Nah, kasus ijazah palsu ini memang sangat menarik dan jadi perhatian banyak sekali masyarakat ya, publik menyorot ya. Dugaan-dugaan ijazah palsu ini benar-benar menjadi sangat fenomenal dan dikonsumsi oleh masyarakat dan menjadi bidikan ya masyarakat ya. Sangat menarik sekali karena memang ini adalah menyangkut presiden ya, mantan presiden ya. Tentunya ini sangat menjadi fenomenal ya, karena memang belum ada di negeri kita ini seorang presiden yang dipermasalahkan ijazahnya, atau belum pernah ada presiden sampai ke-7 ke-8 sekarang yang dikulik masalah ijazahnya, atau belum ada berita yang menggunakan ijazah palsu kecuali Pak Jokowi. Itu beritanya kan seperti itu ya, yang kecuali ada bupati, ada gubernur, ada DPR. Nah itu mungkin ada yang menggunakan ijazah palsu. Itu dari dulu sudah banyak sekali yang terbongkar ya. Tapi kalau untuk presiden belum pernah, baru kali ini. Makanya ini adalah orang nomor 1 di negeri ini. Nah itulah yang jadi viral dan menjadi sangat fenomenal, menjadi sorotan, karena ini adalah mantan presiden ya. Kita bayangkan saja seorang mantan presiden jika benar menggunakan ijazah palsu, ini akan seperti apa. Jadi jika itu benar, masa iya seorang mantan presiden, seorang presiden mendaftarnya itu mendaftar menggunakan ijazah palsu, itu pun diduga katanya dari semenjak wali kota. Nah ini yang menjadi sangat luar biasa berkembangnya di masyarakat. Bahkan ini seperti isu bola liar ya, seperti bola liar isu ini, dan benar-benar menjadi sangat menjadi konsumsi masyarakat ya teman-teman ya. Kenapa kasus ijazah ini dan masalah ijazah palsu ini menjadi sepanjang ini, bahkan berbulan-bulan dan bertahun-tahun ya? Karena kita tahu sendiri ya, ini yang dipermasalahkan ijazahnya ini adalah ijazah mantan presiden, dan tentunya ini bukan orang sembarangan, orang biasa. Makanya sangat sulitlah kita untuk mendapatkan, atau kita sangat sulit untuk cepat-cepat menyelesaikan ini, karena mungkin ada muatan-muatan politik yang dibangun oleh kubu Pak Jokowi, atau mungkin ada muatan-muatan politik yang dibangun oleh kubu Roy Suryo CS ya, karena kubu Roy Suryo CS juga belum ditahan hingga saat ini. Nah, apakah ada muatan-muatan politik, ataukah ada di belakang ini orang-orang atau dari partai politik yang mendukung Roy Suryo dan kawan-kawan, sehingga saat ini Roy Suryo sudah dijadikan tersangka pun belum juga ditahan ya, bahkan belum masuk ke P21 ya, belum dilimpahkan ke kejaksaan. Bahkan kita dengar juga akan ada gelar perkara khusus yang diminta oleh Roy Suryo ke Polda Metro Jaya ya, akan diadakan gelar perkara khusus ya. Tentunya gelar perkara khusus ini memang ada haknya dari seorang tersangka untuk melakukan gelar perkara khusus ya, atau minta gelar perkara khusus, karena ini menyangkut keadilan dan beliau atau mereka ini ingin
jangan sampai ada kriminalisasi terhadap dirinya ya. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, mereka rasa ada dugaan-dugaan kriminalisasi kan, seperti itu. Makanya mereka minta gelar perkara khusus, dan permohonan gelar perkara khusus kita sudah tahu dan kabar sudah beredar bahwa disetujui dan dikabulkan oleh Polda Metro Jaya, katanya seperti itu ya teman-teman ya. Sangat menarik sekali ya berita tentang ijazah palsu ini, dan mudah-mudahan kita ambil pelajaran semua dari hal ini ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai.